Halo guys, ketemu lagi dengan saya di Betamusi, Bali. Kali ini saya akan mencoba untuk memberikan informasi kepada kalian terkait dengan bagaimana cara memberikan makanan kepada buraya atau anak cupang yang masih kecil. Ini burayaknya kecil banget, yang masih baru netas, kurang lebih sekitar 4 sampai dengan 10 hari kurang lebih ya. Dan ini cara ngasih makan buraya versi saya, karena masing-masing breeder, masing-masing seller itu pasti mempunyai caranya masing-masing untuk memberi makan burayaknya kan. Tapi kalau saya caranya begini, ayo kita lihat aja cara saya gimana. Pertama-tama masuk dulu ke ruangan. Ntar, saya ngidupin lampu dulu men. Nah, pertama-tama kita masuk dulu ke ruangan. Wah, ini ruangan gudang saya untuk meracik tempat makanan untuk si burayak. Berantakan ya. Saya jadi bingung mau ngasih tahu yang mana gitu kan. Yang jelas nih, di antara banyak obat di sini saya ngasih makan pakai nih yang namanya molik. Molik ini berupa cairan yang apa ya? Jadi dia tuh dicampur dengan air gitu loh guys. Dicampur dengan air, kemudian udah diaduk-aduk, setelah itu dikasih deh kepada ikan burayaknya. Sesimpel itu. Cuman bagaimana caranya saya? Kita lihat. Pertama-tama cuci tangan dulu karena tadi itu udah kena tetesan si moliknya ini men. Dan aromanya itu kayak ini loh. Kayak mie goreng. Enak sih. Ntar ya. Jadi pakai ini dulu ya, pakai apa sih namanya? Kita ambil dulu gelas, kita kasih air aja. Airnya ya secukupnya lah, kurang lebih segini ya. Tuh. Kita apa ya? Kalau saya tuh biasanya karena burayaknya juga jumlahnya kan nggak terlalu banyak ya. Ya kurang lebih ada dalam satu lubukan itu mencapai ada yang sampai 50 ekor, ada yang sebelumnya ada yang sampai 300, cuman gila gara-gara musim ekstrim, cuaca ekstrim, setengahnya habis guys. Pada mati. Tuh, makanya ya nantilah kita cari tahu bagaimana dan seperti apa untuk menanggulangin itu kan. Nah sekarang nih cara ngasih makannya gini nih. Jadi kan udah air udah segitu, terus kita tetes. Kan tadi udah ya 1, 2, 3, 4. Dah 4 lah kurang lebih. Kemudian kita ambil sendok. Nah yang udah bentuk dalam tetesan ini tadi si moliknya kan sudah tak tetesin di apa sih namanya ini di air ya. Dan dia tidak langsung menyebar gitu guys. Nah caranya gimana? Caranya kita tetap menggunakan sendok, kita aduk-aduk biar rata. Jadi seperti kayak kita buat apa ya? Kayak kita buat kopi gitu lah modelnya. Tuh, udah jadi, begini aja. No, udah. Aromanya mantap. Dan saat ini langsung kita menuju ke tempat si burayaknya dengan kita membawa ini. Ya, nih di sini kalian bisa lihat ya. Ini ada beberapa lubukan saya sih. Masih belum banyak. Tetapi patut untuk saya sombongkan karena ini adalah produk saya sendiri. Ya enggak. Siapa lagi kalau bukan kita harus menyombongkan produk kita sendiri. Nggak harus orang lain menyombongkan punya kita. Cukup kita sendiri aja karena kita nyitain. Oh. Jadi ini ada 2 lubukan yang harus saya kasih makanan molik ini. Karena ukurannya masih kecil-kecil. Sementara kalau yang satu lubukan kayaknya ada tamu guys. Sebentar. Kayaknya ada yang ngambil ikan lagi. Orang lagi syuting ada yang ngambil ikan. Nggak apa-apa. Kita syukurin. Cuan itu men. Nah satu lubukannya lagi ini size-nya udah agak gedean ya. Kalau udah agak gedean usia kurang lebih sekitar udah 1,5 bulan. Jadi nggak perlu lagi kasih makan beginian. Nih. Sebentar guys. Ternyata orang antar laundry. Jadi begini. Ini kita ambil satu gini aja, satu apa sih namanya, satu sendok begini, lantas kita taburkan. Tuh kalian bisa lihat ya, kamera shootnya ke sini, yes, tuh ditaburkan seperti ini. Dimana ada burayaknya kita taburkan guys. Tuh kita ambil lagi satu sendoknya lagi, kita taburkan pelan-pelan aja, nggak perlu buru-buru. Kita harusnya mainnya santai kayak di pantai. Tuh. Ya kan? Nah ini ada burayaknya juga nih. Nggak kelihatan ya burayaknya di kamera ya. Karena masih kecil banget bro. Masih kecil banget. Iya. Ntar yang gede kita liatin. Tuh. Nih. Ini masih kecil banget nih. Nggak tahu nih kamera kelihatan apa enggak ya. Pokoknya gini lah. Tuh ada tuh. Warnanya masih kayak apa sih? Mirip-mirip dengan warna air dah dia ya. Nih. Dan ini jumlahnya nggak terlalu banyak burayakku nih bro. Ini kurang lebih sekitar
adalah ini 30-an nih. Miris ya 30-an. Nah, terus next yang ini Giant nih. Ini juga Giant juga nggak terlalu banyak sih. Kita ngasihnya sama aja modelnya, kita kasih begini aja. Enak kan? Simple. Tuh. Ini lagi ada nih. Pokoknya warna putih-putih itu. Nih, kasih lagi. Pokoknya kasih aja terus. Nggak usah ragu-ragu, nggak usah banyak mikir. Tuh, udah gini aja, tinggal kasih seret. Nah, kalau memang udah sekiranya udah kita kasih dan sudah cukup ya, jangan terlalu banyak juga men. Jangan terlalu banyak juga untuk ngasih makannya, takutnya itu untuk apa? Takutnya bisa bikin keruh airnya. Kalau udah airnya keruh lantas ini kan jadinya nggak berkualitasnya airnya kan, jadi banyak yang mati nantinya gitu. Secukupnya aja. Nah, untuk yang ini nih kalian bisa lihat nih. Kemon, kamera arahin ke sini. Ini burayak Giant yang kurang lebih yang saya bilang tadi usianya 1,5 bulanan. Lumayan sih, udah agak gede-gede. Ini kurang lebih jumlahnya ada 40-an lah. Ada 40 nih, ada di sini cuman pada sembunyi juga itu di bawah daun ketapang. Nah, untuk makanan ini bukan bukan menggunakan ini lagi karena kan udah terlalu kecil ya. Ini kayak apa sih? Mikro gitu loh modelnya men. Molik ini mikro. Jadi saya menggunakan makanan yang berbeda. Pelet tetapi yang agak gedean. Kalau saya makainya nih NRD namanya. Jadi dia seperti kayak bubuk gitu. Tuh, kalian bisa lihat ya. Oke, gimana cara ngasih makannya? Kayak ngasih makan biasa aja sih sebenarnya. Cuman nih sebenarnya ya apa ya? Volumenya kita ngasih makan aja dia harus pas, artinya sesuaikan dengan jumlah ikan. Dan biasanya sih kalau saya sih ngasih makannya itu satu hari 2 kali ya, pagi dan sore. Jadi saya sejumput gini aja men, sejumput jari saya nih. Oke, saya udah ngambil tadi ya. Tuh kayak gitu. Tinggal dituangkan aja. Tuh, kalian bisa lihat tuh ya. Tuh, nyebar tuh kan. Tuh, udah dikeroyok sama dia. Tuh. Udah sesimpel itu, cukup segitu aja, nggak terlalu banyak. Karena yang penting rutin aja. Dan sebagai catatan juga ini buat teman-teman semua ya, kita berbagi informasi ya guys ya. Kita berbagi informasi dan kita saling sharing lah ya. Lebih baik ngasih makan cupang, baik itu yang cupang masih burayak atau mungkin cupang yang udah gede, lebih baik ngasih makannya sedikit-sedikit aja. Kalau memang pelet ya, makanan pelet ya, sedikit-sedikit tetapi rutin. Bisa sampai 2 kali, bisa sampai 3 kali. Daripada dalam satu hari cuma ngasih makan sekali tapi langsung banyak, itu jangan, itu jelek. Lebih berbahaya untuk ikan cupang daripada sedikit-sedikit tapi sering. Itu lebih baik sih. Gitu guys, jadi seperti yang udah kalian lihat sendiri ya, caranya saya kalau ngasih makan burayak yang usianya yang baru lahir ya kan, sekitar 4 hari sampai dengan 1 bulan kurang. Itu kalau memang ukuran burayaknya masih seperti yang kalian bisa lihat tadi, yang masih kecil-kecil banget, itu saya ngasih makannya molik ya namanya ya. Terus udah gitu, kalau udah sekiranya udah agak gede ya kan, udah agak gede, barulah saya kasih makan pelet yang NRD tadi. Dan udah agak lebih gede lagi, baru saya kasih makan pelet yang ukurannya lebih besar tentunya. Nah itu saya cara ngasih makan ikan cupang saya dari yang baru lahir sampai dengan udah gede, kalau menggunakan pelet. Nah di sini perlu dicatat juga nih men. Tetapi yang perlu digarisbawahi itu adalah lebih bagus kalau ngasih makan ikan cupang itu adalah pakan yang hidup. Contoh kutir atau kutu air, ya kan. Terus kedua jentik nyamuk, cacing sutra, cacing darah juga, itu bagus semua. Itu semua bagus. Nah cuman kenapa tadi saya menganjurkan pelet atau mungkin molik, itu ada alasannya. Karena begini, pada saat ini saya membuat video ini itu masalahnya di musim hujan men. Di musim hujan guys, jadi susah banget mencari pakan hidup. Jadi alternatif pakan yang paling gampang untuk kita lakukan, untuk kita berikan kepada ikan cupang kita, itu kita harus sedia makanan-makanan seperti saya sampaikan tadi. Contoh yang molik itu tadi ya kan. Terus ada NRD dan juga ada pelet-pelet lainnya. Itu sebagai makan cadangan kalau kita tidak bisa mendapatkan pakan hidup untuk ikan cupang kita. Tetapi kalau kita bisa mendapatkan pakan hidup itu lebih bagus lagi. Kalau udah burayak itu kan kita kasih makan kutir dan segala macam, itu bagus. Perkembangannya dia akan lebih cepat. Oke, jadi itu aja sih yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Sekiranya ada teman-teman yang melihat video ini mempunyai ilmu yang lebih lagi daripada yang saya punya, nggak apa-apa, di share aja, ditulis aja di kolom komentar. Kita saling berbagi informasi lah ya.
Jadi mungkin ada sesuatu yang saya kurang menyampaikan kepada teman-teman semua. Mungkin teman-teman ada yang lebih mahir atau suhu-suhu saya di dunia percupangan. Nggak apa-apa, ditulis aja di kolom komentar. Itu juga menjadi masukan juga buat saya untuk istilahnya memperdalam atau mungkin memperluas wawasan saya untuk caranya bagaimana merawat ikan cupang bisa lebih baik lagi kan gitu. Oke. Jadi saya rasa itu aja sih. Semoga informasi yang saya berikan ini bisa memberikan informasi bermanfaat dan positif tentu untuk kalian terkait dengan ikan cupang ya. Terkait dengan ikan cupang. Supaya channel saya ini terus berkembang, saya tidak pernah lupa untuk memberikan informasi kepada kalian untuk membantu saya. Tolong video ini di-share kepada teman-teman. Tolong juga diberikan like dan tolong juga diberikan subscribe agar saya terus bisa berkarya memberikan informasi bermanfaat dan positif seperti yang saya katakan tadi tentang dunia percupangan. Oke, jadi sementara itu saja. Kita lanjutkan lagi untuk di the next video.